Banyak orang berkata, kitab Kejadian hanyalah mitos. Adam dan Hawa itu legenda. Nuh dan air bah hanya dongeng kuno. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Atau justru kitab Kejadian menyimpan jejak sejarah yang semakin hari semakin dikuatkan oleh penemuan arkeologi? Hari ini kita akan melihat apakah kitab Kejadian hanya kisah rohani atau juga catatan sejarah. Pertama, mari lihat jenis tulisannya. Kitab Kejadian ditulis dengan gaya narasi sejarah, bukan puisi atau alegori. Ada silsilah, ada lokasi geografi nyata, ada urutan waktu, ada nama tokoh, tempat, dan peristiwa spesifik. Contoh, inilah keturunan Adam seperti dalam kitab Kejadian pasal 5. Kalimat seperti ini adalah format khas dokumen sejarah di dunia kuno. Bangsa-bangsa lain menulis mitos dengan bahasa simbolik, tetapi Kejadian menulis dengan bahasa laporan. Artinya, penulis Kejadian bermaksud menyampaikan, ini adalah peristiwa nyata, bukan dongeng. Arkeologi menemukan bahwa kebiasaan sosial dalam Kejadian sangat cocok dengan budaya Mesopotamia kuno. Contoh, perjanjian dan materai. Dalam Kejadian, perjanjian selalu disahkan dengan sumpah dan tanda fisik. Ini persis dengan tablet hukum Sumeria dan Akkadia. Tradisi anak sulung. Hak istimewa anak sulung dalam Kejadian cocok dengan dokumen hukum dari kota Nuzi sekitar 1500 sebelum Masehi. Hamba sebagai ahli waris. Jika pasangan mandul, hamba bisa dijadikan ahli waris. Ini tercatat dalam arsip hukum Mesopotamia dan sama seperti kisah Abraham dan Eliezer. Kesimpulan, detail sosial dalam Kejadian terlalu spesifik untuk sekedar legenda belaka. Kejadian pasal 6-9 ceritakan tentang air bah. Menariknya, lebih dari 300 budaya di dunia memiliki kisah banjir besar. Contohnya, epos Gilgamesh, kisah Artaratis, tradisi Cina kuno, legenda suku-suku Amerika, cerita penduduk Pasifik. Semua memiliki pola yang sama. Dunia rusak, hukum ilahi, satu keluarga diselamatkan, perahu, hewan diselamatkan. Bedanya, versi Alkitab memiliki struktur moral dan konsisten, sementara versi lain penuh mitologi yang kacau. Ini mengarah pada satu kesimpulan. Semua kisah ini berasal dari satu peristiwa nyata yang kemudian terdistorsi oleh budaya masing-masing. Kitab Kejadian bukan buku sains modern, bukan juga buku legenda. Ia adalah catatan sejarah teologis, peristiwa nyata yang disampaikan dengan makna ilahi. Arkeolog tidak membuktikan Alkitab, tapi berkali-kali meneguhkan bahwa Alkitab sudah benar sejak awal. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa kejadian itu nyata? Melainkan, jika ini nyata, apa artinya bagi hidup kita hari ini?